Deneng diem aja. Udah record. Belum digedeni, Dil. Udah lo udah tergedein. Di HP ku masih sama. Belum di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fitrianingsih. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Produksi Hormon. Next. Yang beranggotakan yaitu Adi Fitrianingsih, saya sendiri, Dea Safitri, Dwi Melani, Eriana Della Yuning Tias, Faradila Puspita. Beberapa hormon yang berpengaruh pada regulasi aktivitas kelenjar sebagai sebasea telah dihubungkan dengan akne. Hormon tersebut meliputi androgen, estrogen, progesterone, growth hormone atau GH, insulin, insulin-like growth factor atau IGFI, kortokotropi, releasing hormone atau CRH, adrenokortikotropic hormone atau ACTH, melanokrotin, dan glukokortikoid. Hubungan aktivitas kelenjar sebasea dan pubertas elas dikenali sejak lama. AF dapat muncul sejak lahir hingga pubertas sebagai akibat perubahan hormon. Acne vulgaris merupakan penyakit peradangan menahan unit pilosebasi yang disertai penyumbatan dan penumbuhan bahan kreatin, terutama di daerah wajah, leher, dada, dan punggung yang menunjukkan variasi pleomorphis yaitu komedo, papul, plistul, dan nodul. AF dapat berkas hingga seumur hidup dan meninggalkan jaringan perut. Meskipun dapat sembuh sendiri, masalah yang dapat ditimbulkan bukan hanya dari segi medis, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan psikologis individu. Akne disebabkan oleh multifaktor yang dipengaruhi genetik, hormonal, diet, stres, dan kosmetik. Pada umumnya, akne vulgaris dimulai pada saat pubertas ketika keseimbangan hormon mulai berubah. Tingkat tinggi androgen ini ditingkatkan dengan keparahan akne vulgaris yang lebih besar. Pada periode menstruasi, kulit menjadi lebih berminyak dan dapat menimbulkan akne premenstrual. Ketika berminyak tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas kelenjar sebase. Aktivitas kelenjar sebase yang meningkatkan dipengaruhi oleh hormon androgen, tetapi pada wanita hormon androgen tidak meningkatkan pada sekitar periode menstruasi. Penjelasan untuk peningkatan aktivitas kelenjar sebase sekitar periode menstruasi mungkin tidak berhubungan dengan kadar hormon androgen pada wanita, tetapi lebih berhubungan dengan kadar hormon estrogen yang sangat rendah tepat sebelum selama periode menstruasi. Hal ini menyebabkan pada periode 7 menstruasi perempuan lebih banyak menderita akne vulgaris maupun eksaserbasinya. Pengobatan akne meliputi terapi topikal, sistemik, dan terapi hormonal untuk wanita. Hanya sedikit tambahan pada akne ringan, di mana dapat diberikan tretionin topikal atau istortionin topikal yang secara klinis dapat meningkatkan resiko iritasi
serta sangat sulit ditemukan di Indonesia dan memiliki efek yang sama dengan retinoid tropikal. Sifat akne vulgaris. Umumnya akne vulgaris hanya bersifat sementara. Namun jika kondisinya parah atau dirasa sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, dan baiknya Anda berkonsultasi ke dokter guna mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat. Beberapa kasus akne vulgaris bisa sangat parah dan meninggalkan bekas luka yang terlihat jelas pada kulit. Hal ini tidak jarang menyebabkan seorang tidak percaya diri, bahkan hingga cemas dan depresi. Jika seperti ini, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan, akne vulgaris menjadi masalah kosmetika dan psikologi umumnya yang terutama terjadi pada kalangan remaja. Meskipun tidak mengancam jiwa, akne memiliki dampak psikososial yang signifikan pada penderita. Rendah diri, penarikan sosial, frustasi, kecemasan, kemarahan, depresi, dan bunuh diri mungkin berkembang sebagai akibat dari akne. Kelebihannya, akne vulgaris menjadi masalah kesehatan yang umum. Akne vulgaris dapat dicegah dengan cara diet rendah lemak dan karbohidrat serta melakukan perawatan kulit. Rajin membersihkan permukaan kulit dari kotoran, hindari stres dan penggunaan kosmetika secukupnya. Maka dapat membuat kulit lebih sehat dan menunda penuaan dini. Tata laksana terkini dan tata laksana terdahulu dari akne vulgaris tidak jauh berbeda. Pada prinsipnya, tata laksana terkini tetap menggunakan tata laksana terdahulu, hanya ditambah dengan tindakan atau kemajuan teknologi untuk mempercepat penyembuhan akne vulgaris. Menata laksanaan ini sangat dianjurkan mengingat kemajuan teknologi dapat mempercepat penyembuhan akne dan meminimalisir gejala sistemik. Baiklah, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Jika terdapat salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.